sini sama. Jadi yang A, poin A, diketahui sebuah fungsi yaitu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang x ditambah 2. Nah, kita kan disuruh menentukan titik-titik kritisnya nih. Otomatis kita harus mencari 3 poin yang udah saya tuliskan di sini. Jadi yang pertama, kita cek dulu. Dia diketahui nggak intervalnya itu ujungnya berapa sampai berapa. Dan di soal kan udah dibilang bahwa interval itu terletak di antara min 2 sampai dengan 1. Jadi kita tulis di poin I, yaitu ujung interval dari sebuah fungsi fx bervariabel x memiliki titik ujung interval yaitu min 2 sampai dengan x sama dengan 1. Nah, setelah kita menentukan ujung interval ini tadi, kita selanjutnya mengecek titik stasionernya. Nah, di titik stasioner ini bakalan banyak banget yang harus kita teliti ya. Ada poin 1 sampai dengan poin 5. Nah, kita mulai dari poin yang pertama. Jadi, untuk menentukan titik stasioner, cari terlebih dahulu turunan dari fungsinya, yaitu fungsi fx ini tadi ya. Fx ini tadi diturunkan terhadap x, turunan pertamanya. Jadi, kalau kita turunkan gitu kan ya, jadi x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang x ditambah 2, ketika diturunkan 3x pangkat 3 kurang 1 ditambah 2x pangkat 2 kurang 1 dikurang x pangkat 1 dikurang 1 ditambah 0. Turunan dari suatu konstanta seperti materi-materi sebelumnya adalah 0 ya. Nah, berarti kalau kita jabarin lebih lanjut, akan menghasilkan nilai 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 ya. Nah, ini kan sama nih dengan yang saya tulis di sini. Jadi, turunan fungsinya atau f aksen x itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Nah, setelah kita menentukan turunan fungsinya, kita cari nih, syarat untuk mencari titik stasioner adalah f aksen x atau turunan pertamanya akan sama dengan 0. Dengan demikian, 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 itu akan bernilai sama dengan 0. Setelah kita membuat fungsinya menjadi 0, maka yang selanjutnya adalah gunakan pemfaktoran pada fungsi polinom. Fungsi polinom ini adalah fungsi yang berderajat dan tidak rasional ya. Kalau fungsi rasional kan dia kan ada penyebut dan pembilang. Tapi kalau dia fungsi polinom, ya seperti ini, ada derajatnya, yaitu x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang x ditambah 2. Itu merupakan fungsi polinom. Nah, fungsi polinom ini tadi digunakan pemfaktorannya untuk mencari titik x-nya. Karena kita pengen tahu x-nya itu akan di titik berapa aja yang akan menghasilkan nilai 0 nantinya. Kemudian di poin yang keempat, sehingga didapatkan pemfaktorannya adalah 3x min 1, 3x plus 3. Didapatnya dari mana? Sini ya. Jadi ini kan 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. 3 dikalikan dengan min 1 kan min 3. Kemudian di tengah-tengahnya ini kan 2x nih. Berarti kita tulis dulu 2. Kita buat pohon penyelesaiannya gitu ya. Jadi di sini ada kotak. Kita tentukan nilai berapa dan berapa jika dikalikan itu hasilnya min 3. Berarti kan ada 1 dan 3, kemudian ada min 1, 3. Nah, cuman ini kan ya kemungkinannya yang akan bernilai min 3. Berarti ini kan plus 3 ya, ini plus 3, ini min 3 gitu. Nah, kemudian di sini 2. Berarti ketika dijumlahkan ya antara yang 1,3 dan min 1,3 ini akan bernilai sama dengan 2. Ketika ini kita tambahkan, 1 tambah 3 kan hasilnya kan sama dengan 4 ya. Kemudian min 1 tambah 3 itu akan menghasilkan nilai yaitu 2. Berarti yang cocok adalah yang bagian kedua ini, yang bawah ya. Berarti nanti di sini min 1, kemudian di sini 3. Nah, sehingga pemfaktorannya itu adalah 3x, kita tulis ulang. Kemudian karena tadi min 1, ya udah kita tulis min 1, kemudian di sini plus 2 gitu. Sehingga kita bawa lagi nih ke sini ke poin keempat, sehingga pemfaktorannya adalah 3x min 1 dikalikan dengan 3x plus 3. Kemudian yang poin kelima, nilai x yang didapatkan pada poin keempat adalah x sama dengan sepertiga dan x sama dengan min 1. Ini ya,
3x min 1 sama dengan 0, maka 3x ya sama dengan 1. Berarti kita cari x-nya akan sama dengan 1/3. Begitu juga yang 3x plus 3 ini. Nanti akan menghasilkan nilai sebesar x sama dengan minus 1. Nah, setelah kita menentukan nih di bagian titik stasionernya, sebentar. Slide-nya macet-macet nggak ya? Atau apa? Aman, Kak. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus ngecek apakah fungsi fx yang sudah diturunkan tadi memiliki titik singular atau tidak. Artinya apa? Kalau misalkan dia tidak bisa dicari nilai x-nya, atau dengan kata lain, misalkan hasilnya adalah akar min 1, sedangkan akar itu harus positif, maka dia tidak terdefinisikan, maka dia dikategorikan sebagai titik singular. Tapi karena di sini f aksen x atau turunan pertamanya dari fungsi fx itu selalu ada nilainya dan terdefinisi pada interval min 2,1, maka di poin ketiga ini dinyatakan dia tidak ada titik singularnya karena dia nilainya terdefinisi pada interval min 2 sampai dengan 1. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan adalah diperoleh titik kritisnya adalah gabungan dari intervalnya ini tadi, yaitu ada interval min 2,1 dan titik-titik yang udah kita turunkan tadi ya. Jadi ada f aksen x dengan titik min 1 dan 1/3. Berarti ini juga masuk ke dalam titik kritisnya. Dan min 1,1/3. Ya, jadi berikan di soal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau yang Masih. di poin ketiga boleh diulang nggak? Poin ketiga yang di titik stasioner. Atau yang Iya, betul. yang titik singular. Yang mana? Yang titik singular, titik singular. Singular. Oke, jadi yang di poin ketiga, untuk menentukan apakah dia ada titik singular atau tidak, kita harus mengecek f aksen turunannya. Gitu. Kan tadi kan kita ingin membuat titik aksen x-nya ini kan sama dengan 0 nih, gitu. Dan ternyata untuk membuat fungsi turunannya ini sama dengan 0, itu ada titik-titiknya nih, yaitu x sama dengan 1/3. Sehingga dia dikatakan tidak ada titik singularnya, gitu. Nah, itu fungsinya itu nggak bisa menghasilkan nilai 0. Mungkin karena dia bilangan kompleks, atau mungkin dia bilangannya susah untuk dijadikan 0, gitu ya. Nah, itu dia nggak ada tuh titik-titik yang memenuhi. Sehingga dia dikatakan memiliki titik singular. Iya ya gitu, gitu. Paham nggak? Cenda. Jadi intinya kalau misalkan tadi kayaknya saya salah ngomong ya. Jadi misalkan f aksennya itu kalau ada, tapi kalau misalkan f aksennya itu nggak bisa menghasilkan nilai sama dengan nilai x-nya yang untuk fungsinya sama dengan 0, berarti dia memiliki titik singular gitu. Kalau dia bisa diubah pembuatnya menjadi 0, maka nggak ada titik singular. Tapi kalau dia misalkan nggak bisa nih fungsi turunannya itu sama dengan 0, berarti dia memiliki titik singular, yaitu hasilnya tadi. Gitu. Gimana? Gimana tadi, Kak? Dia bisa sama dengan 0, tidak sama dengan 0 tuh gimana ngelihatnya? Ini dari fungsi f aksennya ini. Ya, jadi kalau misalkan dia, kan kita kan punya syarat nih di poin kedua nih, yang bagian 2 ini. Kalau misalkan syarat untuk mencari titik stasioner adalah f aksen x sama dengan 0.
Ketika ini tidak terpenuhi, atau dengan kata lain, f aksen x tidak bisa dijadikan sama dengan 0, maka kita langsung loncat ke bagian si titik singular ini. Berarti terdapat titik singular, yaitu ketika fungsi f(x)-nya itu nggak bisa sama dengan 0 gitu. Oke, ngerti kan. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sejauh ini kalau misalkan terkait titik kritis ya, dia pasti ada titik stasionernya, dan di bagian ini, di bagian poin ketiga, itu tidak ada titik singular. Sangat jarang ya, ketika dia itu ada titik singular ya, karena dia akan selalu terdefinisi nilai x-nya di rentang fungsi yang udah kita turunkan sama dengan 0 ini tadi. Mungkin nggak ada pertanyaan ya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung unmute aja. Kemudian untuk soal yang B, diketahui fungsi f(x)-nya yaitu adalah mutlak x dikalikan dengan x plus 1 kuadrat. Nah, di sini kita flashback lagi ya. Untuk mutlak x itu bisa dituliskan menjadi akar x kuadrat. Ya, jadi kita balik lagi x sama dengan akar mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Gitu. Jadi nanti mutlak x itu akan sama dengan x gitu ya. Tapi di sini kita pakai ini aja. Kalau mau pakai ini juga boleh, pakai ini juga boleh. Kalau saya pakainya yang atas. Nah, ingat bahwa mutlak x dapat dituliskan menjadi akar x kuadrat, sehingga persamaannya menjadi fx sama dengan akar x kuadrat dikalikan dengan x plus 1 kuadrat. Kemudian sama seperti sebelumnya ya, untuk menentukan titik-titik kritis dari fungsi fx yang sudah diberikan pada ujung interval min 1,1. Maka yang pertama kita tentukan dulu ujung intervalnya itu seperti apa, yaitu terletak di min 1 sampai dengan 1. Kemudian ada bagian poin kedua, ada titik-titik stasioner yang harus kita cari, yaitu cari yang pertama ya, cari terlebih dahulu turunan dari fungsinya atau turunan pertama ya, turunan pertama. Turunan pertama dari fungsinya, yaitu f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Ini yang tadi nggak sih? Ini salah. Oke, kita coba turunin ya. Ini nggak tahu benar atau salah. Coba kita turunin dulu. Ya, jadi yang pertama kita cari terlebih dahulu turunan dari fungsinya, yaitu f aksen x sama f aksen x-nya itu berapa? Buat slide baru aja kali ya. Akar x kuadrat dikalikan dengan x plus 1 kuadrat. Ini sama dengan fx. Nah, kita turunkan terlebih dahulu ya. Turunannya itu seperti apa? Jadi ini kan perkalian nih. Ini kita misalkan ya. Misalkan U-nya itu adalah akar x kuadrat. Pi itu akan sama dengan x plus 1 kuadrat. Turunan dari perkalian ya. Ini kan fx-nya kan bisa kita notasikan U dikali V. Berarti f aksen x sama dengan u aksen dikali p ditambah p dulu u aksennya, yaitu dx dari x pangkat 2 kemudian dipangkatkan dengan setengah. Ini kan sama aja ddx dari x ya. Berarti ddx dari x itu 1. Kemudian kalau diturunkan atau v aksen itu 2 dikalikan dengan x plus 1 dikali 1, kemudian dikalikan dengan 1. Berarti ini 2 x plus 1. Ya. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam persamaan ini tadi. Berarti f aksen x sama dengan
Quotientnya itu adalah 1 dikali V-nya. Jadi adalah ini ya. X plus 1 kuadrat ditambah V-aksennya ini 2X plus 1. Kemudian dikalikan dengan U-nya ya. Berarti X. Jadi F-aksen X sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah 2X kuadrat ditambah 2. Berarti F-aksen X sama dengan 3X kuadrat. Ya, ini kan X kuadrat ditambah 2X kuadrat, kemudian 2X. Ya, tambah 2X. Tambah 2X, 1 ditambah 2F aksedrat ditambah 4X ditambah 1. Nah, ini ya untuk turunannya tadi, berarti ini udah valid ya turunannya. Berarti turunan dari fungsi yang sudah diberikan yaitu adalah 3X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Kemudian yang kedua, syarat untuk mencari titik stasioner adalah ketika F-aksen X atau turunan pertamanya itu akan bernilai sama dengan 0. Dengan demikian, 0. Nah, ini sama ya kayak tadi ya. Kita buat dulu pohon faktornya itu seperti apa. Sampai turunan tadi ada yang pengen ditanyakan nggak? Untuk turunan. Ada yang mau ditanyakan untuk turunan sebelum kita lanjut ke poin-poin selanjutnya? Itu ada ya. Ada, Kak. Nah, kemudian kan tadi ini nih, kita harus mencari pembuat fx-nya sama dengan 0. Ya. Ya, berarti kita harus mencari pembuat fungsi turunan pertamanya itu akan sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. 3 dikali 1, itu kan 3. Kemudian di sini 4, gitu kan ya. Berarti 4. Nah, kita harus cari titik-titiknya. Itu berapa aja gitu. Ini pohon penyelesaian. Jadi yang menghasilkan perkalian sama dengan 3 itu adalah 1 dikali 3 aja kan. Berarti untuk menghasilkan 4, berarti pohon pemfaktorannya X plus 3 gitu ya. 1, 3, 4. Iya, berarti dia akan sama dengan 0. Berarti X-nya nanti akan sama dengan min 1 atau X-nya nanti akan sama dengan min 3. Ini 3X kuadrat ding ya? Lupa. Berarti kalau dia 3X kuadrat, berarti 3X-nya itu kembar ya di depannya. 3X-nya kembar, kemudian baru 1 dan 3. Positif, positif. Berarti X-nya itu akan sama dengan min 1/3. Atau X-nya min 1. Coba bentar, di atas dulu. Misalnya. Nah, min 1/3 dan X sama dengan min 1. Kita balik lagi ke soal slide sebelumnya. Nah, di sini itu kita udah sampai pada poin keempat adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Sudah terbukti ya. Nah, kemudian yang ketiga, dibilang tidak ada titik singularnya karena turunan pertamanya selalu ada nilainya dan terdefinisi pada interval min 1,1. Ya. Dan mungkin selalu ada nilainya ini karena dia bentuknya si polinom kan kita nggak ada syarat ya untuk memasukkan titik X-nya itu di berapa aja. Jadi dia akan bisa menghasilkan nilai berapapun. Kecuali kalau fungsi rasional A per B. Dia punya syarat bahwa
B tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini untuk yang poin ketiga. Jadi, kalau diperhatikan penjelasannya nanti, kenapa selalu ada nilainya, yaitu karena dia fungsi polinom. Kemudian, tadi udah ya terdefinisi pada interval min 1,1. Berarti min 1,1 sebagai ujung interval digabung dengan titik-titik yang sudah kita temukan di pembuatnya sama dengan 0 tadi. Ya, berarti ada min 1, min 1/3 dulu ya, baru min 1. Kebalik deh, min 1 dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak terkait soalan yang B? Ada yang mau ditanyain? Nggak? Aman? Masih aman? Kak, Iya, gimana? aman Kak. Aman. Oke. Yang lain aman juga ya? Kalau aman bisa kita lanjut. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Ya, gimana? Enggak. Boleh. Ujung interval itu gimana Kak? Emang udah ada tetapannya? Ya, ujung interval tuh udah ada ketetapannya di soal. Jadi mungkin dia nggak diketahui. Pasti diketahui. Kalaupun nanti dia nggak diketahui ujung intervalnya itu ada apa, kan ini kan nggak berpengaruh ya di poin kedua dan ketiga. Berarti kalau kita misalkan kita nggak tahu ujung interval keluar atau enggak, baru kita gabung semuanya. Gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, mungkin nggak ada yang mau ditanyain ya. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini kan ada soal lagi nih yang C. Ya, ada soal yang C. Nanti coba kalian kerjakan mandiri ya yang C ini gimana penyelesaiannya. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Untuk caranya masih sama ya, nggak ada yang beda untuk yang C ini. Jadi coba nanti kerjakan sendiri. Kemudian yang kedua, itu tentukan nilai maksimum dan minimum pada soal nomor 1 sesuai dengan interval yang udah diberikan ini tadi. Nah, tadi kan ada yang tanya tuh, kalau misalkan ujung interval yang nggak diketahui gimana? Sebenarnya ada kaitannya di sini, yaitu di mana kita membaca titik min 1 dan satunya tadi. Di poin kedua dan di poin-poin satu kita cek. Karena kita harus tahu dia itu minimum atau maksimum dari titik ujung interval atau titik kritis yang udah kita temuin sebelumnya tadi. Nah, mungkin ya saya jelasin dulu di awal. Untuk langkah-langkahnya yaitu substitusikan titik kritis yang udah kita temukan sebelumnya ke dalam fungsi fx-nya. Ingat ya, fungsi fx bukan turunan. Jadi tadi fungsi fx-nya adalah x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang x ditambah 2. Nah, di sini kan tadi ada beda nih. Ini ya, benar. Kan di sini ini ada 4 ya, ada min 2, ada min 1/3 sama 1 kan. Berarti nanti di nomor 2 ini udah cari juga 4 poin tersebut itu apa aja gitu, berapa aja nilai-nilainya. Nah, di sini ketika kondisinya sama dengan min 2, maka kita sudah substitusikan saja dia min 2 sama dengan min 2 pangkat 8 ditambah min 2 pangkat 2 4. Kemudian ditambah 2 yang bernilai 0. Kemudian cari saja satu titiknya sama dengan min 1 sepertiga 1 dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan ketika kondisi titik kritis di x sama dengan min 1 adalah 3, kemudian dia di x bukan buat titik 1,814. Kemudian yang keempat, kondisi saat titik kritis di x sama dengan 1 itu adalah dalam 3. Ini enggak ditolak. Nilai maksimumnya itu adalah 3 di titik x sama dengan caranya. Di mana terjadinya nilai maksimum dari titik tersebut ya, berarti di titik x sama dengan 1 dan x sama dengan 1. Kecuali kalau ditanya berapa
kuadrat ya. Ini sama dengan 1 dan sama dengan 1 menghasilkan nilai-nilai umum sama dengan 3 atau nilai-nilai sama ya. Kemudian nilai-nilai minimnya itu adalah 0 karena yang 0 ini kan kita berikan 0, 1,814 dan 3 ini besar ini rendahnya ini minimumnya ini maksimumnya. Jadi nilai-nilai minimumnya adalah 0 yang terjadi mungkin dibaca ya yang terjadi di titik S sama dengan -2 akan membagi nilai minimum atau ya yang berarti sama oleh B di sini tadi. Nah di sini kan ini bahwa kesimpulannya adalah jika kriteria min 1, min 2 dan 1. Jadi ada 3 poinnya di sini yang harus kita bukankan atau kita cari berapa nilai terbesarnya. Dan ini ya. Jadi kondisi saat itu kritis sama dengan min 1. Kita menghasilkan nilai sama dengan 0. Kalian sebutkan mandiri ya di sini. Kemudian saat kondisi titik kritis di M sama dengan seperti adalah 0,148. Dan kondisi saat kritis di M sama dengan 1 adalah 2. Contohnya kita buat analisisnya seperti apa. Tentang ini diurutin dulu gitu ya. Di ini 0,148 sebenarnya ada 2. Kemudian analisisnya itu diperoleh nilai maksimumnya adalah 2 yang terjadi di titik X sama dengan 1 memberikan nilai maksimum atau nilai terbesarnya. Kemudian nilai minimumnya adalah sama dengan 0 yang terjadi di titik X sama dengan 1 yang akan memberikan nilai umum atau terkecil pada fungsi f(x). Sampai sini masih aman terkait nilai maksimum dan minimum. Oke. Yang lain aman ya? Oke. Nah, selanjutnya kita ke nomor 3. Oh iya, sebenarnya ini ada C juga ya. Nah, itu sama aja caranya, nggak ada jauh beda. Jadi nanti kalian kerjakan. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Tentukan kemonotonan untuk mencari di mana fungsi berikut naik atau turun. Jadi kita harus cari apakah fungsi tersebut naik ataukah fungsi tersebut turun. Cara menggantikannya gimana adalah dengan membuat di diagram seperti ini. Sebelum kita ke sini, kita ke poin pertama dulu. Nah, jadi yang A nih dikurang 4x ditambah dengan 1. Oke. Nah, yang pertama itu adalah cari turunan dari fungsi yang udah diberikan terlebih dahulu. Berarti kan kalau ini kita turunkan ya, berarti kan 4x pangkat 3 dikurang 4x ditambah 1. Jadi 3 dikali 4x pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 x pangkat 1 kurang 1 ditambah 0. Berarti 12x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Ya. Ini nggak ada deh. Nah, jadi turunannya itu adalah fungsi f aksen x-nya itu akan sama dengan 12x kuadrat dikurang dengan 4. Nah, kemudian yang kedua, kita buat f aksen x ini menjadi sama dengan 0. Dan kita cari setiap nilai x-nya itu yang memenuhi sama dengan 0 ini ada berapa aja. Kemudian, ujilah tanda setiap nilai x yang memenuhi persamaan tersebut yang menjadi 0. Berarti kan 12x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Kita pindah ruas 4-nya ke kanan, jadi 12x kuadrat sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 1/3. Dan kita cari nilai x-nya, yaitu adalah
X sama dengan plus 1 per akar 3 dan ini ada X-nya. Dan X sama dengan min 1 per akar 3. Nah, selanjutnya kita ke gambar ini tadi ya. Gambar kita masukkan di sini titik-titiknya. Nah, kita tentukan tanda-tandanya itu seperti apa. Nah, cara menentukan tanda positif, negatif, positif ini itu kita uji dari f aksen X-nya. Jadi, jadi di sini tadi ada 12x kuadrat min 4 ketika x-nya sama dengan 2 deh, berarti 12 dikali 2 kuadrat dikurang 4. 2 kuadrat kan 4 kali 12, 48 dikurang 4, berarti 4 nilainya, maksudnya kita cek ketika di titik berapa nih? Di selang min 1 akar 3. Berarti sebentar. Titiknya berapa ya? 0 mungkin ya. Nah, kalau kita misalkan di titik X-nya sama dengan 0, berarti 12 dikali 0 kuadrat dikurang 4. Berarti 0 dikurang 4 sama dengan min 4. Hasilnya negatif. Berarti, negatif. Berarti kalau hasilnya negatif, di selang interval min 1 per akar 3 sampai dengan 1 akar 3 per akar 3 itu menghasilkan nilainya negatif. Kita ambil nilai X-nya itu sama dengan min 10. Berarti min 10 kuadrat ditambah dengan, dikurang dengan 4. Min 10 kuadrat kan 100 dikali 12 berarti 1200 dikurang 4. Hasilnya udah pasti positif kan. Berarti di ujung kiri ini hasilnya akan bernilai positif. Nah, sehingga kita buat analisisnya. Oh, bentar. Kita analisis dulu gambarnya ya. Analisis dulu gambarnya. Nah, di sini ketika nilainya positif ya, ini kan positif nih, berarti dia akan naik, fungsinya akan naik, sehingga di titik min 1 per akar 3 ini tadi, dia akan berhenti di titik maksimumnya, kemudian akan turun di selang interval min 1 per 3 sampai dengan min 1 per akar 3 sampai dengan plus 1 per akar 3. Kemudian akan naik lagi di titik plus 1 per akar 3 sampai dengan tak hingga, gitu ya. Jadi ini dimulai dari min tak hingga sampai dengan min 1 per akar 3, itu fungsinya naik. Kemudian di selang interval keduanya itu akan turun. Kemudian di interval lebih dari 1 per akar 3 itu akan naik menuju tak hingga. Jadi analisis kesimpulannya adalah dari tanda f aksen X pada garis bilangan, kita dapatkan bahwa fungsi f monoton turun untuk interval X lebih dari 1 per akar 3 dan X kurang dari 1 per akar 3 dan akan monoton naik atau X lebih dari 1 per akar 3. Itu ya. Jadi dia kan naik nih sesuai dengan gambarnya. Jadi kalian bikin gambar dulu. Dia naiknya bagaimana, turunnya bagaimana, baru kita analisis kesimpulannya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang masih bingung terkait monoton naik dan monoton turun? Masih aman untuk nomor 3? Aman, Kak, aman. Aman ya? Oke. Sekarang kita yang ke B. Soal yang B. Jadi di sini diketahui fungsi fx-nya itu adalah 2x per 1 plus x kuadrat. Sama ya, caranya nggak jauh beda. Jadi cari turunan dari fungsi di atas terlebih dahulu. Ya berarti kan, ingat nih, ini kan fungsi rasional. Berarti kita misalkan U per V. Gitu ya. Dan untuk turunannya adalah
U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U dibagi dengan V kuadrat. Berarti kalau misalkan nih, kita misalkan, gimana ya, sini deh. U-nya itu adalah 2X. Berarti U aksennya atau turunannya itu adalah 2 kan. Kemudian kita misalkan V-nya itu adalah 1 plus X kuadrat. Berarti V aksennya itu adalah 2X. Ya, baru kita masukkan ke dalam persamaan ini tadi. Jadi U aksen berapa tuh? 2 dikali V. 1 plus X kuadrat. Kemudian dikurang V aksennya 2X dikalikan dengan U. U-nya itu adalah 2X juga. Dibagi dengan V kuadrat ya. Berarti 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Nah, nanti ini berarti 2 plus 2X kuadrat dikurang 4X kuadrat dibagi dengan 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Gitu ya, dikuadratkan. Berarti ini bisa dicoret, berarti 2 dikurang 2X kuadrat dibagi dengan 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Sama ya dengan ini, nggak ada yang beda. Jadi turunan pertamanya adalah min 2X kuadrat ditambah 2 dibagi dengan X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Nah, ketika kita sudah mencari turunan pertamanya, maka kita berlanjut ke poin kedua, yaitu membuat turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian ujilah tanda setiap nilai X yang memenuhi persamaan tersebut menjadi 0. Udah, seperti biasa, min 2X kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Min 2-nya juga boleh. Berarti ini min 2X kuadrat sama dengan min 2. X kuadrat sama dengan 1. Berarti kita masukkan nilai X-nya sama dengan plus 1. Dan X membuat atau mencari nilai X-nya, maka kita buat gambarnya. Masukkan nilainya, poin titik-titiknya, kemudian kita uji tandanya. Berarti kan kalau di sini 2 gitu ya, ini aku misalkan 2. Terus ini 0. Ini min 2 deh. Berarti ketika X-nya sama dengan 2, berarti min 2 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat. Berarti ini min 2 kuadrat kan 4 min 8 ya. Plus 2. Oh ini nggak ada nih. Sama dengan min 6. Sini maksudnya. Bentar. Min 2X kuadrat 2 kuadrat. Kalau 0 positif. Min 2. Min 2 kuadrat 4. 4 kali 2. Positif. Negatif. Jadi fungsi monoton itu akan naik turun monoton naik untuk ini salah ya ini tandanya, harusnya ini monoton kita bahas ya agak salah. Nah, oke. Jadi misalkan tadi di sini titiknya X sama dengan 2 ya, menghasilkan nilai yaitu hasilnya adalah negatif. Kemudian ketika X-nya sama dengan 0, berarti kan nanti hasilnya itu adalah
2 dikali 0 kan 0. Berarti dia 2 ya hasilnya ya. Jadi positif kan. Kemudian ketika X-nya sama dengan min 2, berarti min 2 kuadrat 4. 4 kali min 2, min 8 tambah 2 kan min 6 gitu ya. Berarti min 6 kan negatif. Berarti ini harusnya salah nih. Harusnya ini negatif nih. Negatif. Ini positif. Ini negatif gitu ya. Mengikuti tanda-tanda ini tadi. Hasilnya ada di rentang apa aja, negatif apa positif. Baru kita buat ke dalam sininya. Mungkin ini ganti aja deh. Ini ada min 1 plus 1. Terus ini negatif, positif, negatif. Naik gitu ya. Terus turun lagi kan. Monoton naik, di monoton turun itu adalah ketika dia kurang dari AT. Dari tanda monoton yang turun, bilangan naik untuk min ya. Ini turun. Turun untuk X kurang dari mincernya yang ini. Kalau bilang itu adalah ini tadi tanyain nggak? Oh. Ada ya soalnya. Bentar. Ini ada 3. Ada oh ya. Ini ada poin C. Ya gimana? Tadi itu titik ujinya dimasukin ke yang fungsi turun atau yang fungsi awal? Kalau bentar ya. Kalau saya ini kan titiknya kan untuk titik si pembuat 0. Jadi harus dimasukinnya ke dalam interval yang pembuat sama dengan 0 ya, bukan fungsi yang awal. Tuh. Kalau yang awal, dia nggak akan terdefinisi. Terdefinisi nggak sih? Nih, kalau misalkan di fungsi awal ya, fx-nya, misalkan fx sama dengan 2 deh. Berarti ini 2 dikali 2 per 1 plus 2 kuadrat. Berarti kan ini kan positif ya hasilnya. Terus kalau misalkan 0 gitu ya, berarti kan 0. Ini juga ini tuh nggak atau positif, negatif, positif gitu. Gitu ya. Jadi dimasukin ke pembuat turunannya sama dengan 0. Oke? Gimana tadi yang bertanya? Daman? Cuman kasih. Oke, sip. Ingat ya, di pembuat f aksen x-nya sama dengan 0. Bukan di fungsi awal. Oke. Ini ada soal C sama D, jauh beda. Bahkan ini lebih enak ya. Ini fungsinya udah diketahui, x sama dengan 1 dan x sama dengan min 2. Terus di sini juga, aduh, not responding. Bentar ya. Yang kemudian yang D juga ini diturunkan terlebih dahulu. Berarti ini turunannya berapa? Min 3x kuadrat ditambah 3 x. Nah, ini kan kalau misalkan kita jabarin, berarti kan 3 min x kuadrat ditambah dengan x. Nah, ini bisa kita keluarin juga x-nya. Jadi 3x, berarti ini min x ditambah 1. Gitu. Berarti ini pembuat nolnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan min 1. Udah, tinggal kita buat grafiknya seperti apa. Apakah dia naik turun, atau turun naik ke nomor 4. Tentukan di mana fungsi di bawah ini fungsi cikung atau fungsi cikung ke atas atau cikung ke bawah. Nah, ini grafiknya agak sedikit berbeda ya. Karena kalau kita berbicara kecekungan berarti
Grafiknya seperti ini. Kalau tadi kan lurus nih, naik turunnya linear. Tapi kalau sekarang dia berbentuk apa ini? Cekung, ya seperti inilah ya. Kita langsung aja ke pembahasan. Nah, diketahui fungsinya adalah fungsi polinom ya. Ini adalah fungsi polinom. Dimana fungsinya adalah x pangkat 3x ditambah 1. Nah, di sini itu kalau menentukan cekung, dia cari turunan keduanya. Tuh, bukan turunan pertama. Kalau turunan pertama itu untuk melihat maksimum minimum. Tapi kalau turunan kedua itu adalah untuk mencari cekungan atau apakah dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, jadi yang pertama carilah turunan kedua dari fungsi fx yang sudah diberikan tadi. Ini kita buktikan aja ya. Jadi untuk turunan pertamanya itu adalah 4x pangkat 3 dikurang 18x pangkat 2 dikurang dengan 48x ditambah dengan 3 tambah 0 gitu ya. Berarti untuk turunan keduanya itu adalah berapa nih? 12x kuadrat dikurang 36x dikurang 48 ditambah 0. Berarti f(x) dan x-nya adalah 12x kuadrat min 36x min 48. Nah, ini sama f. Terus disederhanakan, ini dibagi 4, dibagi 12, dibagi 12, dibagi 12. Berarti x kuadrat min 3x min Oke. Ini ya, valid ya ini jawabannya. Terus yang kedua, buat persamaan f(x) dan x-nya sama dengan 0, lalu temukan nilai x, dan kemudian ujilah tanda setiap nilai x yang memenuhi persamaan tersebut menjadi 0. Jauh beda ya, jadi ini buat dulu pohon penyelesaiannya seperti apa. Kalau nggak bisa dibuat pakai pohon penyelesaian, pakai kuadratik ya, formula yang udah ada di pertemuan pertama, itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini alternatif kalau misalkan dia nggak bisa pakai pohon penyelesaian. Berarti ini X plus 1, X min 4, ini berarti kan bisa deh. X kuadrat min 3, min 4 sama dengan 0. 1 dikali 4, 4, terus ini ada 3. Buat pohon penyelesaiannya seperti apa? Berarti yang menghasilkan 4 kan 1, 4 ya. Min 1 kali 4 kan menghasilkan nilai min 4 nih. Terus dia mau jadi 3. Berarti tinggal ditambah aja kan. 1 tambah 4 kan 3. Berarti udah ini min 1, ini 4. Sehingga nilainya di sini nanti itu adalah X plus 1 dikalikan dengan X min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1 dan X
sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita ke grafik ujinya, grafik uji tandanya seperti ini. Masukkan dulu nilai-nilainya apa saja, kemudian kita uji yang 10 plus 1 dikali 10 kurang 4. Hasilnya bakal positif kan ya? Berarti di paling kanan ini positif. Ketika saya substitusikan 0, berarti 0 plus 1 dikalikan 0 min 4. Berarti 0 dikali
Halo, nggak ada suara ya. Ya, nggak ada suara. Ini jeda azan ya? Kayak mana nih? Love you. Maaf ya agak telat. Kita lanjutin ya untuk yang soal tadi. Tadi soal ini ada yang mau ditanyakan terkait fungsi grafik kecekungan ini tadi? Atau perlu diulang? Udah aman bagian cekung atas. Saya ada masukan ya? Atau belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Aman, aman, Bang, aman. Gak ada ya? Oke. 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 Selanjutnya untuk yang B ya. Untuk yang B, caranya sama, nggak jauh beda. Cuman kalau tadi di soal yang kedua kita untuk mencari turunan pertama, nah yang selanjutnya ini kita cari yang turunan keduanya untuk menentukan suatu fungsi cekung ke atas atau cekung ke bawah. Jadi cari turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 2x per 1 plus x kuadrat. Maka nanti kalian turunkan sendiri ya hasilnya seperti apa. Jadi fondasinya itu memang di turunan. Kalau turunannya salah, otomatis di bagian soal-soal seperti maksimum ataupun di bagian cekung atas cekung bawah itu bakal salah juga ke depannya gitu. Jadi besok kalau ujian banyak latihan mengenai turunan. Jadi turunan kedua dari fungsi fx itu adalah 4x dikalikan x kuadrat min 3 per x kuadrat plus 1 pangkat 3. Ya ini silakan dicari nanti turunannya akan seperti apa. Kemudian yang kedua, buatlah persamaan turunan keduanya sama dengan 0. Lalu temukan nilai x dan kemudian ujilah tanda setiap nilai x yang memenuhi persamaan tersebut menjadi 0. Nah berarti kan kalau kita ingin membuat turunan keduanya sama dengan 0, berarti ya ini kan ya. 4x, x kuadrat min 3 per x kuadrat plus 1 pangkat 3 itu akan sama dengan 0. Nah ini kita bisa kalikan silang aja ke sini. Jadi nanti yang tersisa hanyalah 4x dikalikan dengan x kuadrat min 3. Oke, kemudian yang poin selanjutnya ini kan bisa kita jabarkan lebih lanjut. Menjadi x dikurang akar 3 dikali x ditambah akar 3. Selanjutnya kita cari x-nya itu akan bernilai berapa saja. Dengan 0, ada x sama dengan akar 3, atau x sama dengan min akar 3. Nah, setelah kita menemukan titik-titiknya, kita buat sih grafik cekungnya, garis bilangannya ya, untuk menentukan kecekungannya.
Ya udah, ada min 3, ada min akar 3, 0, dan plus akar 3. Selanjutnya kita uji tanda-tandanya tadi. Misalkan di sini diambil 10, terus di sini diambil akar 1 gitu ya. Akar 1 juga boleh. Terus di sini diambil berapa nih? Diambil min akar 1 gitu. Terus ini diambil min 10 gitu, terserah. Nah, nanti diuji tanda-tandanya dimasukkan ke dalam sini ya, turunan keduanya. Jadi diuji gitu. Nah, di sini dia cekung ke bawah, artinya dia posisinya seperti ini ya. Kalau cekung ke atas berarti seperti ini. Plus itu cekung ke atas, minus itu cekung ke bawah. Berarti dari tanda F aksen dapatkan bahwa F cekung ke bawah untuk nilai X-nya yang kurang dari min akar 3 dan ketika interval 0 F cekung ke atas sama dengan 0 atau ke atas ini cekung ke bawah ya minus dan cekung bawah udah perdalam aja konsep turunan keduanya seperti apa kemudian cari pembuat nolnya itu X-nya berapa buat grafiknya lalu analisis kesimpulannya aman untuk yang nomor B huruf B soalan ini slide ini aman bisa kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada ya gimana? Itu penyebutnya nggak dihitung. Penyebutnya enggak. Karena kan kita kan membuat persamaan ini tadi kan. Nih. Jadi nanti ketika ini dikalikan dengan 0, hasilnya adalah si pembilangnya. Singkatnya sih kita cuma butuh pembilangnya aja kan. Oh. Oke, sip. Oke. Gak ada lagi ya. Kita bisa next. Nah, kemudian yang nomor 5. Tentukan juga semua titik balik pada soal nomor 4. Nah, ini sebenarnya tuh gak jauh beda ya dengan yang soal ini. Kalau yang ini itu kan tadi kan maksimum minimum. Terus kita disuruh cari mana tadi nih? Bentar ya, lemot. Nah, ini kan kita disuruh cari tentukan nilai maksimum dan minimumnya jika diketahui titik kritisnya. Nah, ini juga sama di bagian titik balik dan titik kecekungan. Jadi kalau kita udah menemukan titik kecekungan, ya udah kita cari titik baliknya itu seperti apa, yaitu dengan cara mensubstitusikan titik X yang telah ditemukan sebelumnya ke dalam fungsi fx-nya. Jadi yang pertama, kondisi saat titik X sama dengan min 1, maka titik baliknya itu adalah min 1, F min 1. Nah, sehingga tadi kan fungsinya kan ini nih, fungsi fx-nya adalah x pangkat 4 min 6x pangkat 3 min 24x kuadrat plus 3x plus 1. Ya udah kita substitusikan saja ketika x-nya sama dengan min 1, maka akan menghasilkan nilai sebesar min 19. Gitu. Kemudian buat kesimpulannya dengan demikian titik balik saat x sama dengan min 1 adalah min 1, min 19. Gitu ya. Jadi dia jawabannya berupa titik. Kemudian yang kedua, kondisi saat titik X-nya sama dengan min 4. Maka titik baliknya adalah min 4, F saat di titik X sama dengan min 4. Sehingga fx-nya dituliskan ulang, kemudian disubstitusikan x-nya sama dengan min 4. Maka akan menghasilkan nilai min 19. Oh, ini salah ya ini. Masa 19 ya sama? Ini min 4. Banyaknya. Ini silakan nanti dihitung ya. Silakan dihitung. Nah, nanti hasilnya itu adalah 245 ini. Titik baliknya. Coba ini entah
Salah kan emang saya nulisnya atau gimana? Coba nanti disubstitusikan saja. Untuk menentukan titik baliknya ya udah A, F, A gitu. Ini ya untuk titik balik. Oke. Untuk konsep titik tadi dari soal yang keempat juga, cuman beda 2x per 1 plus x kuadrat. Kondisi saat titik x-nya sama dengan 0, maka titik baliknya adalah 0, F0. Ini ya, berarti A, F, A. Ingat aja ini konsepnya. Nah, sehingga ketika f di titik x sama dengan 0, itu akan saat x sama dengan 0 adalah 0,0. Kemudian yang kedua, kondisi saat titik x sama dengan akar 3, titik baliknya adalah akar 3, f akar 3. F di titik x sama dengan akar 3. Sehingga f akar 3, f di titik x sama dengan akar 3, itu akan sama dengan 2 dikali akar 3 dibagi dengan 1 plus akar 3 dikuadratkan. Nah, nanti hasil dari f di titik x sama dengan akar 3 itu adalah setengah akar 3. Maka kita buat kesimpulannya. Jangan lupa titik baliknya saat x sama dengan akar 3 adalah akar 3, setengah akar 3. Kemudian yang kondisi saat titik x sama dengan min akar 3. Maka titik baliknya itu adalah substitusikan saja, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, sampai sini terkait titik balik sudah aman. Oke. Kemudian untuk soal yang terakhir, gunakan uji turunan pertama untuk menentukan ekstrim lokal pada soal-soal berikut. Nih, ini sebenarnya bisa menggunakan uji turunan kedua. Jadi nanti kalian coba-coba aja, hasilnya harusnya sama, nggak bakal beda. Gunakan uji turunan pertama untuk menentukan ekstrim lokal dari fungsi-fungsi berikut. Ya, sekarang yang A ya. Diketahui bahwa fungsi fx-nya itu adalah x pangkat 3 ditambah dengan x kuadrat min x plus 2. Sama caranya, cari titik stasionernya terlebih dahulu. Kalau cari titik stasioner, berarti yang kita butuhkan adalah turunan pertamanya. Turunan pertamanya itu adalah 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Kemudian buat fungsi turunannya itu sama dengan 0. Maka 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 itu akan bernilai sama dengan 0. Di sini di poin kelima itu ditemukan membuat fungsi turunannya itu akan sama dengan 0. Nah ya, fungsi naik turunnya, kemonotonannya, maka itu akan bernilai sebagai berikut. Berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nanti kalian uji aja tanda-tandanya, apakah dia beneran negatif ataukah dia beneran positif. Gitu. Dari tanda-tanda berikut, yang kita dapatkan adalah maksimum lokal. Ya, di sini itu adalah maksimum lokal. Dan di sini itu adalah minimum lokal. Ya, ini minimum lokal, ini maksimum, ini kecil lah tulisan saya. Jadi nanti dihubung-hubungkan saja. Mana nih kok lemot? Sebentar ya. Oke. Oke. Ya, di sini aduh. Kenapa lagi? Oke, ini maksimum lokal. Dan yang tadi di sini minimum lokal. Nah, tinggal kita substitusikan saja ya. Berarti F-1-nya berapa, F1/3-nya berapa. Jangan lupa dibuat rinciannya maksimum lokal yang terjadi pada X sama dengan min 1 dengan nilai maksimumnya berapa, terus maksimum lokal, minimum lokalnya juga dicari berapa. Terus terkait soal yang B, diketahui fungsi fx-nya itu adalah 2x per 1 plus x kuadrat. Cari turunan dari fungsi di atas terlebih dahulu atau titik stasionernya. Kemudian buat titik
turunannya itu akan sama dengan 0. Uji tanda nilai X-nya yang udah kita temukan sebelumnya agar memenuhi persamaannya menjadi 0. Maka ditemukan X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Lalu buat hasil analisisnya. Gitu ya. Ini untuk yang B. Oke. Untuk soal titik apa nih? Ekstrim lokal ada yang mau ditanyain nggak? Udah cukup aman terkait ekstrim lokal? Aman? Aman Kak, insya Allah. Oke, aman ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, untuk absen nggak ada yang bermasalah kan? Udah absen semua? Bang, aku telat masuk. Iya bang. Bang, tadi telat masuk. Bang, pelan masuk. Oke, gimana bang? Tolong kirim lagi ya bang, linknya bang. Oke. Bentar ya. Bentar. Sebentar. Itu ya di kolom chat udah saya kirimkan. Silakan absen. Jangan lupa on cam. Oke. Ditunggu sampai jam 3.35. Jangan ding, 3.33. Oke. Kalau ini nggak ada yang mau ditanya lagi kan ya? Terkait absensi udah saya buka, untuk materi udah cukup atau ada yang mau ditanyakan? Sudah aman? Sudah. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya akhiri aja. Pertemuan keberapa pada Bang? sore. Pertemuan ke-6 ya? Pertemuan ke-6. Terima kasih. Oke, sip. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya tutup kelas tutorial pada hari ini. Maaf kalau misalkan ada salah dalam pengajaran, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Ya.